Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan presentasikan hasil akhir mata saya yang berjudul Evaluasi Efektivitas Strategi Intervensi pada Open Bank Large Language Model untuk klasifikasi multilevel toxic language berbahasa Indonesia. Saya Khalif Bima Ardiansa dengan NIM L012340. Langsung saja, daftar isinya ada latar belakang, rumus masalah, tujuan, penelitian terkait, landasan teori, transformer, versus open bank LLM, profil batasan induk toxic 2024 yang saya gunakan, metodologi, baseline, perencanaan strategi inferensi, skenario eksperimen dan konfigurasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, masuk ke latar belakang. Apa saya memilih topik ini ya karena ada urgensi moderasi otomatis yang ada di Indonesia. Kan Indonesia itu kan memiliki banyak pengguna internet yang masif, yang dimana seringkali pada media sosial itu memicu penyebaran toxic language atau kayak perhinaan, ancaman atau ujaran kebencian yang merusak kualitas diskusi publik pada media sosial. Maka dari itu kita butuh moderasi yang untuk mendeteksi toksisitas itu dan mengklasifikasikan itu sebagai apa, dan kita bisa membuat sistem deteksi otomatis dan bisa memberi warning atau peringatan kepada user tersebut. Jadi untuk tantangannya ya di mana kita untuk klasifikasikan toksik ini sangatlah besar dan tidak tidak begitu mudah untuk kita memoderasi itu. Kita membutuhkan sistem NLP yang otomatis yang cepat dan konsisten. Tetapi pada pendekatan yang konvensional atau fine tuning seperti Indobar itu membutuhkan komputasi dan data yang berlevel besar atau ya ribet lah gitu. Terus pada kali itu saya mengusulkan untuk gimana kalau kita memakai baik LLM yang dimana menawarkan paradigma baru untuk instruction based inference tanpa pelatihan ulang, namun efektivitasnya kita tambahkan strategi inferensi pada bahasa Indonesia itu kan belum dievaluasi secara komprehensif. Maka dari itu saya akan mencoba untuk mengusulkan dan untuk perusahaan masalah yang dimana saya memakai tiga model weak LLM, yaitu lama kredit 1, Coin kredit 5, dan Gema 29P menggunakan zero shot, zero shot, dan chain of thought. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh masing-masing strategi inferensi terhadap klasifikasi tiap level, dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingannya dengan fine tuning kayak Indobird Tweet, dan SLM Roberta. Untuk pembatasan masalahnya, saya memakai benchmark dari Indotoxic 2024 tanpa modifikasi label lah. Untuk fokusnya pada multi-level classification, bukan real-time system, dan untuk matriks evaluasinya saya memakai akurasi, precision recall, dan F1 score. Untuk tujuan dan manfaat penelitiannya, yaitu tujuannya untuk mengevaluasi performa OpenBank tadi pada level toxic classification berbahasa Indonesia. Yang kedua untuk menganalisis efektivitas strategi sirkus dan CLT, dan yang ketiga adalah membandingkan peningkatan inferensi tadi dengan fine transformer yang manual. Terus untuk manfaat teoritisnya, untuk memperkaya literatur LLM terkait pemanfaatan LLM sebagai pada bahasa sudah dengan sumber daya yang terbatas atau low resource language seperti bahasa Indonesia yang saya gunakan, dan untuk praktisnya memberikan rekomendasi kombinasi model dan strategi inferensi paling efisien untuk moderasi konten. Terus untuk dengan strategi untuk tujuan ketiga untuk inovasi dan infrastruktur AI, dan untuk tujuan yang ke-12 untuk institusi yang kuat dan ruang digital yang aman. Untuk soalnya, yang pertama adalah Indotoxic 2024
Ya di mana dia untuk benchmarknya memakai dataset yang dia pakai dan saya juga pakai di sini, yang di mana hasilnya model transformer dan GPT 3.5 zero shot itu menetapkan standar awal untuk akurasi klasifikasi. Gapnya dia belum mengevaluasi OpenWRT LLM itu yang untuk dibandingkan dengan berbagai strategi yang variasi tersebut metode Tox, dia menggunakan dataset besar, tapi dalam domain game hasilnya pentingnya analisis khusus tentang intent untuk mengenali konteks informal. Terus untuk gapnya dia masih bahasa Inggris dan tidak membandingkan teknik konten secara khusus. Untuk yang ketiga adalah deteksi chat game. Dia untuk fokusnya untuk mengkomparasi efektivitas fine tune transformer dengan LLM pada platform chat komunitas game. Hasilnya dia mengungkap trade-off performa yang signifikan antara akurasi, biaya, dan kecepatan gamenya. Dia hanya pada domain game yang tidak bahasa Inggris dan masih memakai satu open LLM, tidak dibandingkan dengan open banking sekarang kayak poin lama kalau sama gitu. Terus yang keempat adalah MetaTalk, itu fokusnya untuk deteksi ujaran kebencian dan bahasa toksik berbasis LLM tanpa proses training atau training free. Hasilnya integrasi eksternal knowledge graph terbukti menekan angka false negatif secara drastis. Gapnya memerlukan knowledge graph eksternal dan belum membandingkan strategi inferensi pada data Indonesia. Terus untuk landasan teorinya, yaitu kita pergeseran paradigma fine tuning ke OpenWRT LLM yang sebelumnya kalau kita mau di bidang NLP kita kan kayak analisis sentimen atau deteksi bahasa gitu kan kita mau memakai fine tuning ya, kita mau labeling memakai perbertan kayak Indobird, Indobird tweet, Roberta dan lain sebagainya. Tapi itu kan memakan waktu yang komputasi biaya waktu yang banyak kan. Maka dari itu kita mencoba untuk beralih ke paradigma instruction based inference atau open-weight large language model dengan model decoder only yang menghasilkan teks secara auto-regressive yang akan menyelesaikan tugas hanya melalui pemberian instruksi atau prompt tanpa memperbarui parameter model. Keunggulannya untuk memberikan transparansi, fleksibilitas eksperimental dan tidak memakai API yang bergantung pada provider seperti ChatGPT atau Gemini dan lain sebagainya. Profilnya yang saya memakai itu adalah dataset yang sudah ada, yang sudah ada papernya, yaitu Induk Toxic 2024 yang mengklasifikasikan toksisitas menjadi 7, yaitu toxicity secara umum, profanity atau obscenity itu kata kasar atau cabul, threat dan insinuation itu adalah ancaman atau hasutan, insult itu penghinaan atau ejaan, identity attack atau kayak sara, sexual explicit itu kayak konten yang seksual explicit kayak 18 plus, dan polarization atau relasi pemecah belah kayak buzzer. Sumber datanya yaitu yang di dari beliau itu yang autornya Indotoxic itu dia beserta timnya itu scraping dari media sosial kayak Twitter, IG, Facebook dan lain sebagainya dengan kata kunci kayak pada umumnya pada bahasa Indonesia dan dia mengkategorikan melabeli 19 dengan 19 anotator dan untuk formatnya yang tadi yang saya jelaskan multi-level classification. Jadi satu teks itu bisa memiliki beberapa level kayak di sisi lain dia itu sara, tapi di sisi lain juga dia ngancam gitu atau threat. Terus untuk metodologinya ini yang saya gunakan untuk baseline itu adalah Indobird itu lebih ke arah bahasa formal. Terus Indobird Tweet untuk domain spesifik kayak dia ambil kata-kata dari Twitter untuk lebih
lebih informal lah dalam bahasa Indonesianya. Terus untuk SLM Roberta saya gunakan untuk multilingual lintas bahasa untuk code switching kayak bahasa campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus untuk metodologinya untuk openback-nya saya memakai tiga yaitu lama 3.18b dari Meta karena Meta memiliki Facebook maka dia dataset yang digunakan untuk training lama itu kan sudah bahasa yang di media sosial itu apa jadinya resultnya bagus. Terus untuk ON 2.57b ini dia dari Alibaba dia juga konteksnya panjang untuk multilingual untuk data switching bisa. Terus untuk Gema ini dari Google yang seperti kita tahu Google itu memiliki banyak data untuk kita dapat di training ada model ini untuk kita bisa gunakan konteksnya untuk menganalisa untuk mengklasifikasi secara kompetitif di kelas medium size model gitu. Terus untuk perencanaannya ya seperti saya sebutkan tadi kita memiliki tiga yaitu zero shot dan chain of thought dirancang untuk menghasilkan output berformat JSON. Terus yang zero shot-nya ini adalah prompting kita kepada LLM tanpa kita kasih contoh sekalipun. Jadi kita langsung uji coba, langsung kasih tugas, kasih instruksi tanpa kita kasih contoh. Kalau view shot kita cari beberapa contoh konteks dari yang sudah ada dari datasnya. Terus untuk jalan kita memberikan step by step instruksi cara reasoning pada teks sebelum menghasilkan gambaran JSON gitu. Untuk skenario kita konfigurasinya kita pakai temperatur 0, tapi seperti 0, maksud token kedua, random set 42 dan outputnya dibatasi secara ketat dengan JSON. Untuk metriknya kita ada 4 akurasi, ada 5 sebenarnya. Saya lupa untuk menggunakan ada akurasi yaitu ketepatan prediksi secara keseluruhan, precision untuk mengukur rasio false positif, recall untuk false negatif, dan F1 score untuk rata-rata harmoni yang adil untuk dataset model yang tidak seimbang. Dan yang terakhir itu ada confusion matrix yang saya lupa masukkan ke dalam sini. Terus ini untuk workflow-nya kita memakai dataset Endotoxic 2024 yang akan di processing kayak winning, normalization, tokenization, split, dan lain sebagainya, dan akan digunakan untuk di dua pendekatan yang akan dikomparasi. Pendekatan pertama itu memakai fine tuning transformer yang konvensional yang kayak introvert, quick, dan SM yang hasilnya akan di fine tune dan akan dikomparasikan kepada pendekatan yang kedua yaitu instruction based inference atau open LLM yang dimana ada lama 3 DSP, dakwaan 2.57b dan ada Gema 929b yang dimana dia dari masing-masing tadi akan diuji cobakan 3 inferensi teknik prompting yaitu zero shot, dan chain of thought prompting ya dimana hasilnya akan dievaluasi dibandingkan dengan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, macro Epsilon score, dan confusion matrix yang akan dianalisis hasilnya dan akan dibuatkan kesimpulan. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.